Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Sufia Rizkina dengan NIM 180703056 Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ocean Currents atau dikenal dengan istilah arus air laut. Arus air laut ialah pergerakan massa air yang terjadi secara vertikal dan horizontal untuk menuju keseimbangannya, atau gerakan arus air laut yang terjadi sangat luas pada seluruh lautan dunia. Aliran air yang bergerak di sepanjang laut dengan jalur tertentu yang mengalir dari satu samudra dengan samudra lainnya disebut dengan arus air laut. Panjang arus laut dapat mencapai ribuan kilometer dan dengan lebar yang dapat mencapai kurang lebih 200 kilometer. Arus dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan arus hangat dan arus dingin. Yang dimaksud dengan arus hangat yaitu arus yang berasal di dekat ekuator yang menuju ke kutub. Sedangkan yang dimaksud dengan arus dingin yaitu arus yang berasal dari daratan tinggi dan mengapung menuju ke arah ekuator. Pada tahun 1992, sebuah kapal kargo yang membawa mainan mandi yang terjebak badai. Arus laut dapat digerakkan dengan beberapa sumber. Yang pertama ada angin, perubahan massa jenis air, rotasi bumi, dan pasang surut. Arus dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada arus permukaan dan arus laut dalam. Arus permukaan mengendalikan gerakan 10% air laut teratas, sedangkan arus laut dalam mengendalikan 90% lainnya. Meski disebabkan hal yang berbeda, kedua arus laut ini sangat mempengaruhi hingga terjadi gerakan rumit yang membuat seluruh laut bergerak. Pada tepi laut, arus permukaan digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut yang menarik air bolak-balik pada permukaan air turun dan naik. Sedangkan pada laut terbuka, angin merupakan kekuatan utama untuk arus permukaan. Ketika angin bertiup di atas lautan, maka ia akan menarik air yang berada pada bagian paling atas bersamanya. Air yang bergerak akan menarik lapisan di bawahnya dan akan menarik lagi lapisan di bawahnya lagi. Pada arus permukaan dapat terjadi atau membentuk sebuah lingkaran besar yang disebut dengan pilin yang mengikuti arah jarum jam yang terjadi pada belahan bumi utara, sedangkan akan melawan arah jarum jam pada belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi dan mempengaruhi angin hingga menimbulkan arus ini. Saat bumi berputar, udara dari khatulistiwa ke kutub utara dibelokkan ke utara, dan udara yang bergerak di bawah akan dibelokkan ke barat. Pola identik yang terjadi pada belahan bumi bagian selatan, sehingga mengakibatkan aliran angin utama yang membentuk pola lingkaran di sekitar lengkungan samudra. Peristiwa ini disebut efek Coriolis. Ini mendorong laut di bawah mereka menjadi pilin berputar yang sama. Nah, angin yang lebih efektif menjadi lebih panas daripada udara. Arus ini dapat membantu mendistribusikan suhu panas ke seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan, arus laut dalam dipengaruhi oleh perubahan massa jenis air. Ketika air menuju ke kutub utara, maka suhu air akan semakin rendah dan konsentrasi garam akan semakin tinggi, dikarenakan kristal es menahan air dan melepaskan garam. Air asin yang dingin akan cenderung padat, sehingga mengakibatkannya tenggelam, dan air permukaan yang cenderung hangat
akan menggantikannya, menciptakan arus vertikal yang disebut dengan sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin air dalam dan arus permukaan digerakkan oleh angin bergabung membentuk jalur yang disebut global conveyor belt. Saat air bergerak dari laut dalam menuju ke permukaan, maka air tersebut akan membawa nutrisi yang berguna untuk mikroorganisme yang merupakan sebagian besar rantai makanan dari makhluk laut lainnya. Global Conveyor Belt merupakan arus terpanjang di dunia, mengalir mengelilingi dunia, namun hanya dapat bergerak beberapa cm per detik. Satu tetes air membutuhkan waktu 1000 tahun untuk melakukan perjalanan penuh. Namun, dengan kenaikan suhu laut, dapat melambatkan perjalanan tersebut atau melambatkan arus tersebut. Cukup sekian paparan penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.